Selamat Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Jadi di siang ini dalam satu hari kita pelatihan, sesi siang itu adalah sesi yang paling berat sebetulnya. Karena perut kenyang, sudah mulai agak capek dan mulai mengantuk ya. Jadi Bapak Ibu silakan sambil boleh sambil ngopi ya, karena ini kita masuk ke UK1. UK1 ini Bapak Ibu mulai mengasah titik keterampilannya. Jadi kalau dari hari pertama sampai tadi, Bapak Ibu kita banyak diasah dari sisi pengetahuannya. Jadi kalau kita berbasis kompetensi ini kita mengasah tiga hal. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada skill atau behaviornya. Nah, di kalau pengetahuan itu kita Bapak Ibu belajar regulasi JPH, Bapak Ibu belajar apa sih tanggung jawab saya sebagai penyalih hal kan dan Bapak Ibu nanti ketika lulus, insya Allah lulus lulus kompeten semua ya. Nah itu kan Bapak Ibu akan menjadi penyalih hal. Nah eh, kita sudah tahu nih teori-teorinya. Nah Bapak Ibu sekarang mulai dari UK1 ini Bapak Ibu akan belajar bagaimana membuat, bagaimana menyusun dan bagaimana Bapak Ibu mengkomunikasikan aspek behaviornya, sikap ya, kepada tim ataupun siapapun yang akan Bapak Ibu nanti jadikan partner untuk kerjasama dalam menerapkan SCPH ini. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu bisa berkontribusi aktif. Kita belajar dulu bersama-sama, kita diskusi gitu ya. Eh, Nanti tugasnya gampang kok kalau yang UK1 ini ya. UK2 juga gampang, yang seterusnya juga gampang, tapi mungkin UK2 agak banyak gitu ya. Sekali lagi, perkenalkan saya Gita dari Hal Institute akan membersamai Bapak Ibu selama 2 jam ke depan untuk mendalami lebih jauh lagi apa sih eh, manual SCPH itu, bagaimana cara membuatnya. Gitu ya. Jadi di UK1 ini kita Bapak Ibu bisa bisa langsung buka ya, buka materinya masing-masing juga silakan. Ini saya share screen dulu. Masih 20-an ya ini pesertanya. Eh, Semoga bisa segera hadir bertambah. Oke. Jadi ketika kita berbicara unit kompetensi Bapak Ibu sebagai penyalih halal, kita itu ada 3 tahapan utama. Tahapan merencanakan dan menyusun, tahapan implementasi, dan tahapan evaluasi. Itu yang dibagi dalam unit kompetensi. Jadi kalau mungkin ada yang akan uji kom ya. Uji kom itu Mohon maaf Bu, suaranya menggema. Suaranya menggema. suaranya bagaimana? Suaranya menggema. Iya, iya. Sebentar, sebentar. Semoga suaranya sudah stabil ya. Jadi kalau kita berbicara tentang unit kompetensi penyelih halal, Bapak Ibu nanti ketika uji kom nanti mungkin akan diajak berdiskusi juga dengan asesornya. Tahapan atau unit kompetensi penyelenggaraan itu apa aja sih? Nah, sebetulnya kita bisa mengelompokkan dari tiga kategori, 3 kelompok besar. Merencanakan dan menyusun itu adalah UK1, UK2. Di UK1 ini yang sekarang kita pelajari itu Bapak Ibu akan belajar bagaimana menyusun dokumennya, dokumen SCPH dan semua kelengkapan-kelengkapannya. Nanti di UK2 Bapak Ibu membuat daftar bahan dan
daftar-daftar lainnya. Ada pemeriksaan bahan, distribusi gitu ya. Terus ketika masuk ke tahap kedua, kita mulai mengimplementasikan. Implementasi itu bagaimana kita mengawasi, bahannya kita awasi, prosesnya kita awasi, produknya kita awasi. Lalu di UK4, setelah semuanya kita susun, kita rencanakan, kita awasi, pasti ada yang tidak sesuai. Tapi bisa jadi enggak ya. Kalau misalnya kita semua itu sudah terapkan dengan sangat baik secara komprehensif gitu ya, bisa saja tidak ada produk yang tidak sesuai. Semuanya sesuai. Tetapi kalau misalnya ada, maka kita tanganinya di UK. Bapak Ibu juga harus belajar. Nah, nanti kategori terakhir, Bapak Ibu melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya ini Bapak Ibu lakukan melalui audit internal dan kaji ulang. Nah, begitu sekilas overview-nya ya, Bapak Ibu. Em, di manual SCPH, jadi kalau dokumen di sini ya, dokumen penerapan SCPH itu kita kenal dokumennya sebagai manual SCPH atau yang nanti akan kita jadikan pedoman kita panduan dalam menerapkan SCPH. Kalau misalnya besi halal itu bisa kita gunakan auto generate, tapi memang kadang-kadang ada yang lebih nyamannya bikin secara template manual yang Word-nya. Ada juga yang lebih nyaman dengan menggunakan si halal. Itu dua-duanya kita akan pelajari ya Bapak Ibu. Tetapi di UKAS satu ini kita membahas tentang manual SCP hanya terlebih dahulu nanti karena nanti Bapak Ibu akan melakukan penyesuaian, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ini sudah dibahas ya tugas-tugas penilaian halal. Jadi di dalam menyusun dokumen SCPH, kita harus tahu dulu ruang lingkup. Ruang lingkup ini apa aja nih? Ruang lingkup itu em, kalau Bapak Ibu ingat ada 7 PPH. Ada yang bisa bantu jawab 7 PPH itu apa saja? Em, saya mau menyapa. 7 PPH, penyediaan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Pak Dede, oke sebentar Pak. Bapak Ibu yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu ya. Terus kalau yang lupa absen, silakan tingkatkan keaktifan di kelas dengan bertanya. Baik itu bertanya di Zoom, meeting atau di chat. Boleh menanggapi itu juga termasuk keaktifan. Jadi ini kita mencari yang berkontribusi. Terima kasih Pak Deden. Jadi 7 PPH tadi betul ya yang sudah disampaikan Pak Deden. 7 PPH itu ada penyediaan bahan. Kalau Bapak Ibu nanti lupa, karena kan ada 7 ya, kita tuh mana 4, 5, 6, 7. 4 itu dalam penyerahan kita mengenal 4, 5, 6, 7. 4, 4 itu apa? Ada yang diingat? Apa sih yang 4, 4 hal dalam penyerahan halal? Pak Toha, sudah open mic? empat tugas empat tugas penyelidikan Gimana Pak? empat tugas penyelidikan terdengar nggak kita Agak putus-putus. 4 itu apa saja? 4 itu apa? tugas dari penyelidikan Tugas dari penyerahan halal. Oke, baik, terima kasih. Apa saja Pak? mengawasi PPH, lalu menentukan tindakan perbaikan dan pengecekan, mengkoordinasi PPH, lalu yang keempat mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Baik, terima kasih Pak Toha. Lengkap ya. Eh, kita sudah tahu 4. 5 apa? Ada yang ingin menjawab? 5, Bapak Ahmad, silakan. Kriteria SCPH Bapak Ibu.
Oke, apa saja? Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab, kemudian Mm-mm. bahan, kemudian proses produk halalnya, kemudian produknya, dan diakhiri dengan pemantauan serta evaluasi. Baik, memantau evaluasi. Baik, terima kasih. Sekarang kita sudah 4, sudah 5, 6. 6 itu apa yang 6? 6 unit Iqbal, kompetensi penyelia halal. 6 unit kompetensi. Baik, terima kasih. 7. 7 tadi sudah dijawab ya sama Pak Den. Penyelia. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas kontribusinya. Ada Pak Den, Pak Toha, Pak Ahmad, Ibu Balkis. Jadi ketika kita berbicara tentang ruang lingkup, itu kalau misalnya kita patokannya adalah kerangkanya tentu adalah CPH. Jadi ruang lingkupnya itu ada 7 yang diatur dalam CPH untuk em, skema yang utuh misalnya. Jadi pertama penyediaan bahan, yang kedua itu pengolahan, terus penyimpanan, apalagi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, penyajian ada 7. Nah, ini adalah ruang lingkup proses produk halal yang sebetulnya kita jadikan acuan, tetapi tidak semua pelaku usaha punya 7-7-nya. Ada contohnya begini. Contohnya saya punya studi kasus ada 2 pedagang bakso gitu ya. Nah, pedagang bakso yang pertama dia membuat bakso, lalu nanti ada yang pesen di Gojekin, digosenkan. Ada lagi yang kedua, yang si B ini dia jualan bakso, lalu dia jualan di depan rumahnya, dia punya gerobak. Nah, dia jual dan sajikan. Nah, 2 tukang bakso ini sama-sama jadi jualan bakso. Sama-sama baksonya dari ayam dan sama-sama harus dapat sertifikat halal. Tetapi ruang lingkup usahanya berbeda. Yang si A ini dia bikin bakso lalu hanya kalau ada yang pesan lalu digosengkan. Maka ruang lingkup si A ini hanya penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan sampai ke distribusi, gitu ya. Tetapi kalau yang B, dia ada outletnya, dia ada gerobaknya. Maka yang si B ini ruang lingkup usahanya itu utuh 7. Nah, jadi Bapak Ibu nanti itu lihat tidak semua pelaku, kalau di template kita bikinnya utuh semua 7. Nah, masalahnya tidak semua pelaku usaha itu memiliki 7-7-nya. Kadang-kadang ada yang dia nggak punya distribusi, tapi sepertinya distribusi nggak mungkin ya, karena kan pasti disalurkan. Tapi kebanyakan nggak punya penjualan penyajian, karena hanya sampai distribusi saja. Jadi diperhatikan lagi. Terus diperhatikan juga NIB-nya sudah skala berbasis resiko atau belum, gitu ya. Nah, NIB itu nanti dilihat klasifikasi KBLI di belakangnya, kelompok bakunya. Jadi kalau misalnya di belakangnya itu dia KBLI-nya itu adalah KBLI makanan, tetapi kita pengen nih si pelaku usahanya itu sebetulnya gini, dia jualan bakso, tapi dia juga pengen bikin kopi kekinian, gitu ya. Nah, dia punya KBLI. Karena merasa punya KBLI, jadi merasa, oh saya mau mengusulkan dua-duanya. Kalau dia KBLI-nya nggak punya minuman, maka nggak bisa kita proses terhalnya. Maka harus diubah dulu KBLI, ditambah dulu KBLI-nya menjadi minuman, makanan dan minuman. Ya, jadi untuk poin ini, Bapak Ibu diperiksa lagi ruang lingkup dalam proses berhalalnya apakah hanya 5 atau kalau lengkap 7 gitu ya. Lalu dicek lagi apakah NIB-nya ini sudah berbasis risiko atau belum OSS. Kalau sekarang sebenarnya sudah hampir semuanya migrasi ya. Kalau dulu mungkin masih ada yang belum. Dan terus dipastikan klasifikasi KBLI-nya itu memang adalah kelompok yang bisa disertifikasi halalkan. Em, Kalau Bapak Ibu pengen tahu, lupa, boleh dicek lagi materi sebelumnya, materi Pak Asep ataupun materi dari BPCPA. Di situ ada kategori produk yang wajib bersyarat, gitu ya. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah
Ketika kita sudah menganalisa ruang lingkupnya, oh iya ternyata nih si Pak usaha kita nih bisa nih kita ajukan sertifikasi halal. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Kita tentukan titik kritisnya mana saja. Titik kritis ini kita ngacunya kemana? Ke 7 PPH lagi. Di penyediaan bahan, apa saja ya bahan yang harus kita halal, kita gunakan yang halal. Ada yang, oh ini ada positive list, ini boleh kita pakai. Nah untuk Bapak Ibu yang jasa, yang barang gunaan, silakan intens berdiskusi dengan fasilitatornya atau ketika materi sedang berlangsung. Karena untuk jasa itu treatmentnya agak berbeda. Barang gunaan itu sebetulnya SDPH-nya itu kita akan ngalir ngisinya karena SDPH memang formatnya satu ya. Tapi kadang-kadang untuk bahan-bahan yang masih langka halal di Indonesia, nah itu silakan didiskusikan gitu ya. Jadi ini adalah forum selama pelatihan ini Bapak Ibu boleh menanyakan apa saja gitu ya dalam kerangka SCPH dan kita punya grup kecil-kecil masing-masing. Nah, silakan feel free untuk menanyakan apapun gitu ya. Nah, jadi titik resikonya tadi kita analisa tuh, oh di bahan berarti positive listnya oke. Yang SH bagaimana? Terus oh ternyata kita bahannya banyak yang dari impor nih. Nah, itu bagaimana ya penanganannya? Nah, ini harus kita tangani juga. Lalu penyalih halal itu adalah orang yang merekomendasikan. Bu, ini bahan karena kita mau mengajukan sertifikasi halal, maka bahan ini kita harus cari yang sudah ber-SH. Oh, nggak bisa, soalnya itu mahal. Nah, cara kita ketika ini adalah aspek behavior ya. Ketika kita harus menyampaikannya itu dengan eh, cara yang baik gitu ya. Disampaikan urgensinya apa, dampaknya apa, sehingga nanti mereka mau switch gitu ya. Dan kalau bisa ditambahkan juga ini alternatifnya gitu ya. Nah, jadi lanjut lagi, kalau di pengolahan, integritasnya apa ya? Apakah di mesinnya, apakah ada kontaminasi nanti dari lingkungan gitu ya? Terus dari penyimpanan bagaimana, pengemasan bagaimana? Nah, semua 7 PPH itu kita analisa. Integritasnya itu bagaimana? Nah, setelah kita tentukan ruang lingkupnya, setelah kita analisa titik kritisnya, kita susun manual. Manual SCPH itu isinya adalah panduan pedoman kita bagaimana menerapkan SCPH lengkap dengan SOP, prosedur, IKA itu semuanya dijadikan lampiran, gitu ya. Nah, tentunya setelah kita punya manual SCPH, maka kita harus mensosialisasikan karena semua pegawai itu harus tahu, semua karyawan dalam satu perusahaan itu harus tahu bahwa kita sedang menerapkan CPA karena mereka akan berkontribusi untuk kesuksesan ataupun kegagalan. Kalau misalnya ada yang nggak tahu, misalnya itu bagian pembelian, ada satu orang yang nggak tahu. Ketika dia disuruh membeli bahan, kita kan sudah, eh, saya yakin sudah dijelaskan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyusun daftar bahan, atau nanti di materi berikutnya ya, kita masukin memang kita butuhnya kecap. Maka saran saya semua kecap yang memang ber-SH itu kita masukkan ke dalam daftar bahan. Karena nanti kalau ada kelangkaan bahan, kalau ada perang harga, promo, diskon. Nah, kalau saya kebetulan memang eh, jiwanya modis, modal diskon gitu ya. Jadi kalau ada yang murah itu pasti kita memilih itu. Apalagi kita yang namanya pelaku usaha itu kan profit oriented gitu ya. Nah, ketika nanti ada pegawai ini, oh ternyata di daftar bahan itu kita hanya buat kecap ABC saja misalnya. Nah, ketika ada si staff yang pembelian ini ke supplier, saya mau beli kecap ABC. Terus karena dia nggak paham urgensi halal seperti apa, oh yang ABC kosong kata suppliernya. Kita adanya ABC, ini kan sama-sama berlogo kayak halal. Oh iya juga ya, dibelilah datang. Nah, dibeli, dipakai, yang orang penerimaan kedatangannya juga nggak ngecek, misalnya gitu ya. Terus bagian manufacturingnya juga nggak ngecek gitu ya. Akhirnya jadilah misalnya ayam kecap. Nah,
ayam kecap ini meskipun dia menggunakan kecap bango yang sudah ber-SH, tapi ketika bango itu tersebut tidak masuk dalam daftar bahan halal, maka tidak boleh dijadikan sebagai produk halal. Ini adalah salah satu critical point dalam BCPH. Daftar bahan itu kita tidak boleh menggunakan bahan yang tidak ada dalam manual. Harus yang ada dalam manual itu yang kita ya. Makanya itu menjadi penting bahwa sosialisasi manual CPH ini harus disampaikan ke seluruh. Pak Wadudi, ini sebetulnya sudah full screen. Jadi kita kan kita punya Bapak Ibu juga bisa akses ya di laptop masing-masing. Jadi ini sebetulnya sudah full screen, tapi memang saya geser-geser ya. Terus dari Ibu Tri, nanti kita lihat bersama manual CPH-nya ya. Nah, ini adalah rolling hook. Jadi tadi saya sudah menjelaskan, nanti Bapak Ibu bisa dibaca kembali secara detail karena saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap dengan dengan penjelasan yang lebih ringkas gitu ya. Kalau untuk penjelasannya nanti Bapak Ibu bisa baca sambil refreshment lagi. Gitu ya. Jadi rolling hook dan proses bisnisnya itu mencakup ke kita kalau misalnya Bapak Ibu lupa, kita ingat kita rewind balik 7 PPH itu apa sih? Nah, itu diperiksa. Jadi ketika Bapak Ibu jadi penyalih halal, nanti ketika turun ke lapangan menyusun, eh, minta mereka untuk menceritakan 7 PPH-nya apa saja, gitu ya. Atau mungkin mereka kalau mereka belum tahu tentang PPH, berarti Bapak Ibu bisa di sini ada pengolahan nggak, ada pengemasan nggak, ada penyimpanan nggak, gitu ya. Nah itu bisa di mekanisme wawancara, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari NIB. Nah, di sini ada tulisannya Bapak Ibu, NIB berbasis berbasis resiko. Nah, ini kan ada nama pelaku usaha gitu ya. Nah, untuk KBLI-nya itu ada di belakang. Nah, ini menjadi penting. Yang penting di halaman pertama NIB ini adalah berbasis risiko dan skala. Karena skala ini menjadi penting untuk kita sebagai penyelenggara itu menentukan harga harga biaya dari sertifikasi halal ini berdasarkan skala usahanya. Kalau yang mikro kecil itu 6,5, kalau menengah itu 5,5 juta, kalau tadi itu 650.000. Kalau besar itu 12,5 juta. Jadi range itu berbeda-beda dan kita bisa menentukan mana LPH akan kita pakai karena nggak semua LPH itu sudah utama, masih banyak yang pratama. Nah, saran saya ketika Bapak Ibu kalau sudah menyusun SJPH, sudah mau input gitu ya, boleh dipinang di PDKT dulu LPH-nya untuk kita lihat harganya mana nih yang lebih cocok karena meskipun sudah terstandar harga sertifikasi halal itu, biaya LPH itu memang sudah terstandar, tapi kadang-kadang ada biaya yang ditambahkan kadang-kadang untuk operasional ataupun kebutuhan dalam pemeriksaan ya. Nah, ini bisa didiskusikan. Jadi, silakan diperiksa usahanya, lalu di belakangnya ada contoh. Nah, di belakangnya ini, aduh, maaf Bapak Ibu. Nah, di belakangnya, di lampiran belakang, itu ada KBLI-nya. Nah, silakan diperiksa apakah kalau kita mau mensertifikasi, misalnya PU-nya bilang kita mau sertifikasi bakso kita ya, kita cek di belakangnya itu apakah ada makanan. Kalau ada minuman, maka kita update dulu KBLI-nya. Itu bisa dilakukan secara online juga, jadi nggak masalah gitu ya. Tapi yang penting dipastikan berbasis risiko, skala usahanya apa, dan KBLI-nya apa. Oke, kita lanjut ya. Nah,
Untuk titik kritis itu adalah kondisi di mana terdapat kemungkinan bahan yang berasal dari bahan yang tidak halal atau dapat kontaminasi gitu ya, atau terkena dari fasilitas ataupun lingkungan ataupun dari SDM-nya gitu ya, dari pegawainya. Nah, ini intinya eh, potensi-potensi yang bisa berasal dari manapun yang bisa membuat mengkontaminasi bahan ataupun produk kita sehingga tidak sesuai dengan kriteria halal. Nah, itu adalah titik kritis. Ini contoh nih, kalau untuk bahan nabati itu kalau tidak ada pengolahan maka misalnya eh, cabai, cabai segar kalau tidak ada pengolahan maka dia tidak kritis, masuk ke dalam positive list. Tapi kalau cabai segar, tadinya cabai segar nih, diolah menjadi cabai bubuk. Diolah enggak? Ya. Ada mikrobial nggak tambah mikrobial? Kalau misalnya tidak maka ada tambahan penolong atau tambahan bahan tambahan lainnya enggak? Kalau misalnya iya, maka eh, kalau misalnya ada tambahan penolong, maka dia kritis. Tapi kalau misalnya tidak ada tambahan, maka dia tidak kritis. Gitu ya. Jadi ini cara kita sebagai penyelenggara untuk menentukan apakah bahan tersebut wajib ber-SH atau tidak selain berdasarkan KMA, tapi kita juga bisa melakukan analisis sendiri berdasarkan pohon titik kritis ini. Nah, ini untuk hewani. Kalau susu, telur, ikan tanpa pengolahan maka dia positive list. Ya, nih. Tapi kalau misalnya sepanjang itu hewan-hewan halal, maka dicek lagi disembelihnya bagaimana. Kalau disembelihnya secara syariat Islam, maka itu adalah boleh digunakan. Ya. Jadi dipastikan mikrobial juga sama, media tumbuhnya ini juga tadi sudah disampaikan ya. Kita refreshment sedikit. Mikrobial ini biasanya media tumbuhnya menggunakan bahan yang berasal dari tidak halal. Nah, kalau untuk bahan tambang ini sifatnya adalah positif. Kalau campuran ini bisa jadi kritis karena campuran ya antara bahan tambang sama sintetis. Kalau sintetis ini, kalau yang non organik, dilihat lagi ada tambang atau tidak. Kalau organik maka dia kritis, ya. Oke, nah ini contoh bagaimana kita menganalisa titik kritis dari sebuah eh, satu rangkaian proses berhalal dalam sebuah PU. Hmm. Jadi kita contohnya ya, misalnya di bagian di PPH yang penyimpanan ada risikonya bisa terkontaminasi dari hewan peliharaan yang dia lalu lalang misalnya dari kotoran. Nah, maka tingkat risikonya bagaimana nih? Ini tinggi. Rekomendasinya apa? Nah, ini bisa kita jadikan em, contoh untuk melakukan analisa. Tapi kalau bentuknya tidak seperti ini juga tidak apa-apa. Bapak Ibu sudah punya mekanisme sendiri itu nggak masalah, ya. Oke. Nah, di dalam manual SCPH ini, jadi SCPH itu adalah sistem yang mengintegrasikan. Jadi jangan lupa kata kuncinya adalah integrasi. SCPH adalah sistem yang mengintegrasikan dari hulu sampai hilir. Dari bahan sampai produk tersebut sampai dinikmati oleh konsumen. Jadi itu semuanya halal value chain-nya satu kesatuan, 7 lengkap gitu ya. Kalaupun 5 nggak apa-apa, intinya sampai ke konsumen. Nah itu adalah SJPH. Nah kalau manualnya itu adalah dokumen yang menggambarkan cara pelaku usaha ini ya Bapak Ibu. Cara pelaku usaha memenuhi kriteria SJPH dan berfungsi sebagai panduan bagi pelaku usaha untuk menerapkan SJPH. Menggambarkan cara pelaku usaha untuk memenuhi kriteria bagaimana contohnya, prosedurnya seperti apa, mekanisme pembersihannya seperti apa. Jadi semuanya dalam manual SJPH itu sudah tertuang. Ditambahkan boleh, dihilangkan boleh, tapi sifatnya dihilangkan itu hanya yang tidak relevan. Nanti kita bahas ya. Nah, ini tentunya dalam manual itu nanti kita bisa tambahkan lampiran-lampiran prosedur, SOP. Nah, itu sangat bisa.
manualnya mau kita integrasikan dengan panduan mutu panduan mutu ISO, boleh nggak? Dengan standar yang lain juga boleh ya. Mau pisah sendiri, berdiri sendiri juga nggak apa-apa. Oke, jadi ini tahapan-tahapannya tadi sudah ya. Jadi kita rewind lagi untuk penentuan ruang lingkup ruang lingkup pelaku usahanya itu kita identifikasi bagaimana bisnis proses dari pelaku usahanya itu. Terus apakah lengkap 7 atau hanya 5 gitu atau mungkin 6 saja. Nah itu nanti kita bisa analisa lebih jauh lagi ketika Bapak Ibu nanti terjun ke lapangan ataupun review atau wawancara. Pastikan bahwa produk memang bisa untuk disertifikasi. Contoh produk yang nggak disertifikasi itu contohnya begini. Kita Bapak Ibu kemarin lihat produk-produk yang boleh yang wajib disertifikasi adalah kita ingatnya adalah barang kimiawi. Nah, ada satu pelaku usaha yang mau mengajukan hal tapi dia membuat disinfektan disinfektan. Nah, kan itu kan cairan kimia, bahan kimia, gitu ya. Nah, karena kita ingatnya oh bahan kimia berarti boleh nih proses gitu ya kita udah audit internal gitu ya udah nerapin sampai ke BPJP kok ditolak, ada yang tahu kenapa ditolak? Disinfektan disinfektan untuk kaca, Karena Bu ada izin yang Bu, tahu izin Bu siapakah? menjawab alkohol Bu. Mbak Desi silakan. Iya, Bu Desi. karena mungkin terindikasi mengandung zat yang tidak terkategori halal Bu. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Nanti ke sesuatu. Ini Pak Toha menjawab atau bagaimana? Oh, oke. Ibu Endri ingin menjawab? Eh, Bisa jadi ada kandungan babinya. Oh, Pak Endri, Bang. Oke, oke, oke. Ada lagi? Ayo yang lain. Kalau Jadi, disinfektan mengandung itu mayoritas kayak alkohol seperti itu ya, untuk mengurangkan air. Jadi dipertanyakan kehalalan. oke, baik. Terima kasih. Jadi, pelaku usaha ini dia membuat, kan kemarin Bapak Ibu lihat ya, produk-produk yang wajib bersertifikat halal, ada produk kimiawi. Nah, dia ini membuat disinfektan untuk kaca. Nah, tapi ditolak sama BPJPH. Alasannya adalah, saya ingin lagi dong, ada lagi dong yang ini, yang menjawab. Izin, Bu, izin Bu. Bu Desi izin Bu nambahin Gita. lagi. Iya, nambahin sedikit Bu, karena kan kalau di dalam disinfektan tuh setahu saya ada zat di mana tuh dia tuh mengandung zat adiktif. Nah, itu tuh ditakutkan berpotensi untuk mengkontaminasi bahan-bahan lain dalam disinfektan itu sendiri. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Pak Deden, silakan. Izin barangkali di dalam disinfektan, dalam kandungannya ada juga dalam prosesnya ada kandungan emulsifir ataupun bahan-bahan campuran kayak gliserin gitu mungkin ya. Baik, baik. Terima kasih. Oh, bisa Apa izin karena menjawab mungkin Bu? Satu-satu dulu, Ibu Evi. Ya, Ya, Evi, silakan. ya kemungkinan ketika digunakan disinfektan tersebut akan mengontaminasi untuk kesehatan manusia gitu ya. Posisinya kan dia akan pasti disemprotkan sehingga ketika dia kontaminasi dengan udara atau sekitarnya itu akan membahayakan kesehatan manusia. Gitu barangkali Bu. Oke. Baik, terima kasih. Satu lagi, Mbak Wafa, silakan. Eh, kalau nggak salah Bu, karena dia kan barang gunaan untuk bukan ke manusia dan dia tidak mengandung produk hewani, jadi kayak eh, apa tidak termasuk dari wajib sertifikat halal mungkin. Mohon koreksinya. Terima kasih. Ini jawaban yang saya tunggu. Tapi nanti saya lengkapi sedikit. Pak Galih mau menambahkan? Eh,
Karena mungkin di disinfektan tersebut mengandung alkohol ya, Bu ya. Oh ya, oke. Baik. Terima kasih Pak. Sama tadi jawabannya dengan sebelumnya ya. Baik. Jadi nanti Bapak Ibu dibaca lagi materinya. Jadi, em, nah, saya mau nanya lagi kalau gitu. Dalam PP Jaminan Produk Halal yang Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. eh oke. Saya melihat ada peserta yang tertawa, padahal saya nggak lagi ngelucu dan tidak ada yang lagi sedang lucu. Mohon dihargai teman-teman yang lain. Kita di sini sedang belajar bersama-sama, gitu ya. Oke. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan dalam PP gitu ya, itu disebutkan ada disebutkan klausul bahwa produk yang diproduksi, diedarkan dan distribusikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, ini adalah klausul yang Bapak Ibu sudah pelajari di materi regulasi maupun di materi Pak Asep tadi pagi. Saya ingin bertanya nih, misalnya saya menjual ayam panggang, ayam panggang. Tetangga saya menjual babi panggang. Saya setiap materi saya selalu menanyakan ini ke peserta untuk penyamakan persepsi, gitu ya. Karena memang kita kadang-kadang dalam pelatihan online ini bisa saja ada interupsi, ada apa, ada noise, ada banyak hal lah ya yang membuat kita tuh kadang-kadang nggak fokus. Jadi kadang-kadang materi dari instruktur dan narasumber itu tidak sampai secara utuh kepada peserta. Nah ini saya ingin menyamakan frekuensi lagi. Pertanyaan saya, kalau saya menjual sapi panggang, saya wajib bersertifikat halal atau tidak? Jawabannya adalah Wajib. wajib ya. Oke. Nah yang tetangga saya, apakah tetangga saya ini boleh jualan nggak yang babi panggang? Boleh. Boleh. Boleh, Bu. Boleh. 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 Ada tambahannya kenapa boleh? Kan terpisah, Bu. Karena beda lokasi. Oh, oke. Baik-baik. Oke. Pengusaha Oke. juga, Bu. Baik, pengusaha juga ya. Iya, ya. Di sini kan Bapak Ibu pengusaha semua ya. Iya. Tentu boleh. Ada alasan lain boleh yang ingin alasannya sebetulnya. Kenapa boleh, kenapa nggak boleh? Karena proses pemasakannya juga terpisah, Bu. Gimana Pak? Maksudnya bukan kenapa boleh warung itu buka dengan menjual daging babi gitu ya, Bu? Iya. Sebetulnya mohon izin Ibu, Ini siapa yang jawab? Pak Ahmad Nilnal Ibu coba. Oke. Oke, Ya, baik. jadi Gimana Pak? pada dasarnya mereka juga berhak untuk berjualan deh Ibu. Cuman dalam rangka untuk melindungi hak konsumen agar mendapatkan produk halal, mereka juga harus mendeklar bahwa mereka itu non halal gitu. Jadi bukan hanya berjualan saja, tetapi harus ada declare bahwa mereka itu non halal gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Nilnal. Jadi, nah jawaban yang betul adalah jawabannya Pak Nilnal itu. Jadi Bapak Ibu, kita jangan terpaku kepada satu klausul di atasnya. Kita harus ada klausul di bawahnya untuk produk yang mengandung bahan tidak halal itu dikecualikan. Maksudnya dikecualikan itu mereka tidak perlu melakukan sertifikasi halal, tapi mereka punya kewajiban untuk memasang label atau keterangan tidak halal. Jadi pada akhirnya nanti di Indonesia itu kita punya dua jenis produk yang berlabel. Ada label halal dan ada label keterangan tidak halal. Bentuknya apa itu sedang digodok aturannya. Boleh dengan kalau sekarang belum ada aturannya kita boleh masang mengandung babi atau tidak halal gitu ya. Jadi intinya kalau kita tidak aturan JPH ini tidak melarang orang untuk berdagang. Tapi yang diatur itu adalah keamanan, kepastian konsumen mengkonsumsi apa yang mereka makan, mereka nikmati gitu ya. Kalau halal ya mereka bisa lihat dari label halalnya. Kalau yang nggak halal ya mereka tahu oh ya ada keterangan tidak halal gitu ya. Ini kita samakan frekuensinya. Mudah-mudahan bisa dapat ke semua peserta.
Nah, saya balik lagi ke yang tadi. Bu, tanya Eh, sedikit Bu. Terkait juga tadi yang masalah pengusaha yang menjual daging babi. Eh, kalau nggak salah pernah saya baca itu ada aturan yang mengharuskan pengusaha yang menjual barang non haram itu ada zonasinya. Apakah memang benar itu, Bu? Dan seperti apa zonasi itu? Terima kasih. Kalau secara saya nggak tahu, saya kurang paham kalau referensi atau informasinya dari yang mana ya Pak. Tapi kalau dalam regulasi CPH tidak mengatur zonasi area penjualannya. Yang dibatasi itu adalah penyembelihan. Kalau penyembelihan misalnya penyembelihan sapi sama penyembelihan babi itu memang dibatasi. Pagar minimal 3 meter, jalur masuk keluarnya itu diatur, terus limbahnya itu juga diatur. Itu ada Pak, tapi hanya untuk penyembelihan saja. Kalau yang lainnya itu tidak ada zonasinya, tapi memang kita harus wajib membuat prosedur agar tidak ada kontaminasi, gitu ya. Oke, saya kembali ke oh, saya lupa pertanyaan yang pertama ya. Apa ya, Bapak Ibu? Tadi kita lagi bahas, maaf ya, saya lupa. Oh, disinfektan. Oke, jadi em, ini kita refreshment lagi ya. Tidak semua produk wajib bersertifikat halal. Kita sepakat nih. Produk yang mengandung babi turunannya, anjing turunannya itu tidak wajib. Dikecualikan malah. Nah, produk-produk yang lain yang tidak wajib sertifikat halal itu kalau Bapak Ibu lihat kemarin ada barang, ada jasa. Tulisannya ya di PPT. Di barang itu yang wajib sertifikat halal itu adalah makanan, minuman, obat kosmetik. Itu empat. Itu urutan itu. Makanan, minuman, obat kosmetik. Wajib halal. Di bawahnya lagi, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika. Itu ada tanda di ujungnya. Kimia, kimiawi, biologi, rekayasa reken ini itu hanya yang berhubungan dengan yang ke atas, makanan, minuman, obat kosmetik. Jadi, disinfektan yang digunakan untuk selain makanan, minuman, obat kosmetik itu juga tidak usah dapat sertifikat, nggak wajib. Tapi kalau mereka mau ngurus, yaitu nanti tergantung kebijakan BPJM bagaimana. Sekarang kan Babe memang open ya. Kalau dulu zaman kita ngurus yang beberapa tahun lalu tuh nggak boleh. Tapi zaman Babe itu memang di open. Jadi diperhatikan lagi. Bapak Ibu sebagai penyelenggara harus tahu produknya memang bisa disertifikasi atau tidak. Kalau produk kimiawi, biologi, rekayasa genetika itu tidak digunakan untuk atasnya, manmin, obat kosmetik, maka tidak wajib. Di bawahnya lagi, ada barang gunaan. Barang gunaan ini tidak semua barang gunaan juga. Kalau misalnya saya membuat tas dari kulit sapi, wajib halal, wajib ber-SH. Tapi kalau saya membuat tas kulit dari sintetis, maka saya nggak wajib mengurus sertifikat halal. Tinggal saya tuliskan saja tidak mengandung bahan dari hewan, gitu ya. Tapi keterangan itu juga tidak wajib. Tapi kadang-kadang customer itu pengen firm dia, ini kulit apa ya gitu ya. Lanjut ke sebelahnya, bagian jasa. Jasa ini contohnya paling gampang adalah jasa distribusi atau logistik. Kalau kita mau ngangkut makanan, minuman, obat kosmetik ya kita wajib ber-SH logistiknya. Tetapi kalau kita logistik itu ngangkut mobil, ngangkut motor, ya nggak wajib ber-SH. Jadi Bapak Ibu sebagai penyelenggara sekali lagi tidak semua barang, tidak semua jasa wajib ber-SH gitu ya. Perhatikan lagi klausulnya kimiawi, biologi, rekayasa genetika, barang gunaan sama jasa. Oke? Baik. Lalu ini ya, poin yang kedua, pastikan bahwa produk tersebut memang bisa untuk disertifikasi. Lalu pastikan juga bahwa perusahaan memang bisa untuk mengajukan. Dicek dari mana nih? Dari NIB. Kalau NIB-nya belum RBA, berbasis risiko, maka kita urus, kita migrasikan. Kalau KBLI-nya belum cukup, kita ubah KBLI-nya gitu ya. Terus, yang kedua. Nah, kita identifikasi juga
produknya apa saja, fasilitasnya apa saja, pabrik ada di mana saja, SDM-nya gitu ya. Kita bikin list dulu produknya apa saja. Biasanya nanti kalau LPH itu eh, misalnya kita bilang gini, Pak, kita mau mengajukan pemeriksaan ke perusahaan Bapak. Biayanya berapa? Nah, itu mereka bisa minta produknya berapa, terus ada eh, apa namanya tempat produksinya ada di mana, gitu ya, pabriknya atau outletnya, SDM-nya. Nah, ini kalau misalnya kita punya outletnya ada tiga, maka tiga-tiganya kita usulin. Kalau hanya dua yang kita usulkan, maka outlet yang satu ini tidak boleh mengklaim kalau mereka itu juga sudah menerapkan halal. Meskipun produknya mungkin dari kitchen yang sama ya, tapi ketika mereka penyajiannya bagaimana itu penjualan penyajian kan itu juga harus diatur. Jadi kalau kita punya outletnya lima, maka diajukanlah lima-limanya. Kecuali memang yang satu belum ready ya, kok nanti-nanti lagi gitu. Nah itu intinya kita sebagai penyelenggara halal harus memastikan. Nah lanjut ini untuk membuat kita tuh lebih teliti lagi dalam titik kritis. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis. Jadi kalau misalnya kita based on sebetulnya kalau uh, di sini contoh ya di komitmen misalnya dia sudah ada kebijakan halal maka tindak lanjutnya dipertahankan. Kalau dia belum ada maka harus dibuat, harus disosialisasikan gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh bagaimana kita membuat gap analysis. Nah, format SCPH itu sudah ada template-nya, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai penyelia halal itu sebetulnya tidak, kita sangat terbantu ya, karena template-nya sudah ada, kita tinggal modifikasi ya, kita hapus mana yang nggak sesuai. Nah, tapi kalau di si halal itu memang kita harus input bahan-bahan dan mereka langsung auto generate dari sistemnya. SCPH ini bisa terpisah dari sistem yang lain, bisa terpisah dari standar yang lain, tapi boleh juga diintegrasikan. Boleh ya, tapi tentunya form-formnya juga nanti sifatnya terintegrasi juga, karena kalau manualnya terintegrasi, formnya mungkin bisa diintegrasikan dengan skema yang lain. Yang paling bisa diintegrasikan itu adalah ketika melakukan audit internal. Karena mekanisme audit itu sama. Ada opening meeting, ada closing meeting, ada laporan ketidaksesuaian gitu ya. Tapi bedanya dengan ISO, halal itu hanya ada ketidaksesuaian. Temuannya hanya satu ketidaksesuaian. Tidak ada minor observasi, observasi itu nggak ada. Gitu ya. Nah, formatnya ini kalau yang format bebas, tapi kalau yang template itu sudah disiapkan. Kalau Bapak Ibu mau bebas itu kan biasanya mereka kalau di perusahaan-perusahaan itu mungkin ada yang sudah menyusun sendiri itu dipersilahkan sepanjang memang kriteria-kriterianya itu tetap terjaga. Gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah kita kita masuk ke dalam manual SCPH-nya. Nah, ini nanti kita langsung jelaskan, saya akan menjelaskan langsung dari file Word-nya ya. Lalu di belakang manual itu kita bisa tempelkan dengan serangkaian SOP, instruksi kerja, gitu ya, prosedur-prosedur. Nah, itu boleh. Formatnya bebas, tidak diatur. Ya. Nah, ini adalah contoh. Ini contoh SOP yang tidak untuk penanganan produk yang sesuai kriteria. Jadi dalam template ini juga sudah ada sebetulnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung pakai. Ketika kita sudah menyusun SCPH, kita buat manualnya dan berikut lampiran-lampirannya, jangan lupa manual itu harus kita sosialisasikan. Bisa bentuknya rapat mingguan, dalam rapat bulanan gitu ya, atau kita juga publish di grup. Terus jangan lupa kebijakan apa nanti ditempel. Jadi implementasinya itu memang harus nyata adanya gitu ya. Jangan lupa nanti dokumentasi-dokumentasi disimpan ya. Misalnya ada form daftar hadir sosialisasi, misalnya ada foto-fotonya, ada notulensi, terus ada misalnya disebar ke sosial media karena biar biar
Masyarakat juga tahu kalau kita sedang mengajukan sudah mendapatkan SH, sehingga kalau kita punya outlet, maka pengunjung tidak akan membawa makanan minuman dari luar ataupun hewan. Itu juga bisa seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh form. Nanti kita belajar dalam manual ya. Oke, dan ini salah satu contoh bagaimana kita mensosialisasikan manual halal. Ada bisa berbentuk brosur, media elektronik, bisa banner, bisa poster, standing banner, training atau sosialisasi langsung itu juga boleh. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ya, Ibu Balkis, silakan. Ya, Bu, terima kasih. Bu, mohon maaf ini saya kurang paham juga. Tadi kan terkait untuk ini ya, Bu, manual SJPH. Kalau manual SJPH tadi kan ada lampiran SOP dan IK-nya ya, Bu. Lah, untuk yang lampiran, apa namanya? Di yang awal itu isinya apa ya, Bu? Selain SOP sama IK, yang untuk yang awal itu apa ya, Bu? Manual SJPH itu, Bu ya? Ya, nanti habis ini kita belajar Oh ya, manual SJPH-nya. oh ya, terima kasih. Baik, ya. Pak Toha, silakan. Baik, terima kasih Bu Gita. Sebelumnya izin bertanya Bu Gita, untuk manual SJPH-nya ya, ini kan yang template tadi kan ada beberapa lampiran ya. Nah, itu apakah nanti lampiran itu dari perusahaan dan saya dari instansi gizi rumah sakit ya, itu nanti akan menyesuaikan dari lampiran yang sudah ada formatnya tersebut atau kami bisa menyesuaikan yang ada yang di rumah sakit kami gitu. Terima kasih Bu Gita. Terima kasih. Jadi kalau Bapak mau menyesuaikan dengan rumah sakit itu boleh, tapi nanti coba kita lihat, nanti Bapak lihat lagi kira-kira penyesuaian akan seperti apa. Intinya esensi dari SCPH itu jangan sampai hilang. Terus gunanya SCPH itu adalah ketika proses audit, auditor itu juga jelas yang mereka periksa itu bagian yang mana. Memang kadang-kadang kalau diintegrasikan itu menjadi agak bingung sih auditornya gitu ya. Tapi sepanjang kita bisa menjelaskan dengan baik dan semua kriterianya itu memang sudah dijalankan, diterapkan dalam manual tersebut, harusnya sih nggak ada masalah ya. Nanti kita lihat Bapak Ibu nanti yang di bagian jasa nih, instalasi gizi kan juga jasa ya. Nanti silakan dilihat manual SCPH-nya yang akan kita bahas sekarang. Lalu nanti kalau ada kendala, ada yang masih bingung, nah silakan dikomunikasikan di grup kecilnya atau langsung ke fasilitator juga boleh, ya. Silakan Mas Girpa. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Gita waktunya. Saya mau nanya terkait untuk ruang lingkup yang tadi kita bahas Bu ya, untuk penentuan ruang lingkup. Nah, kebetulan kan kalau di perusahaan saya itu, kita itu ada penyimpanan barang, terus ada pendistribusian barang, sama kita juga ada penjualan. Nah, tapi penjualan ini kita nggak langsung ke konsumen Bu, hanya ke agen. Apakah itu masuk ke ruang lingkup juga atau hanya penyimpanan dan distribusi saja? Terima kasih Bu Gita. Kalau sampai ke agen doang itu distribusi aja sih. Kalau yang penjualan itu kayak kita punya outletnya. Jadi kita punya outlet untuk menjualnya. Nanti jadi contohnya begini. Kalau di bakso itu kita punya dapur, kita punya mekanisme untuk gosen, lalu kita punya gerobaknya di depan, atau kalau di mall itu kita buka outlet di food court. Nah, kita menyajikannya dalam dengan piring, sendok, gelas. Nah, itu contoh paling gampang. Jadi kalau untuk kasusnya Mas Girvan itu, kalau saya sampai agen saja itu distribusi saja. Sampai berarti hanya 5 gitu ya. Ya, baik Bu. Mungkin Ada ada lagi? tambahan sedikit Bu. Ya. Nah, ini terkait yang 7 tahapan proses ya. Berarti kan kita hanya 2 tahapan proses nih. Apa itu bisa untuk dilakukan? 2, gimana? Ya, kan untuk 7 tahapan proses itu kan dari mulai penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan gitu kan, sampai Hmm. nanti ke penyajian. Nah, kalau kita ini kan di perusahaan kita ini hanya 2 Bu. Jadi hanya penyimpanan dan pendistribusian. Apakah itu masih bisa dilanjut gitu? Untuk Jasanya 7 jasa apa berarti? Jasa pengangkutan. distribusi Bu, distributor. Nggak apa-apa, bisa kok. Distribusi kan memang hanya itu. Distribusi itu kadang-kadang kan dia ada yang hanya mengangkut saja, ada yang pakai penyimpanan dulu, ada yang kadang-kadang pakai cold storage-nya dulu, ada yang macam-macam sih ininya. Dan itu bisa semua.
gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, ada lagi? Kalau tidak, kita ke sebentar. Em, oh, Mbak Wafa, silakan. Bu, saya ingin menambahkan dikit menambahkan pertanyaan yang relevan dengan Pak Girvan juga. Berarti Bu, kalau misalnya kan saya di sini sebagai importir ya Bu, berarti kan ini termasuk dari jasa distribusi kan ya. Kalau misalnya saya sebagai penyelia, berarti saat ini kan belum bisa nih kalau kita membuat SJPH manual dari manufaktur karena manufaktur di luar negeri dan juga melibatkan banyak pihak dari pabrik luar negeri kan. Berarti saat ini yang bisa kami lakukan adalah melakukan manual SCPH untuk jasa distribusinya gitu ya Bu ya. Ibu Atau tergantung gimana ya Bu? KBLI-nya ya. Jadi memang kalau Hmm, KBLI-nya Ibu apa? Jadi sebetulnya empat kita mau empat enam mengajukan empat jasa empat tiga. gimana? Maaf terputus-putus. Iya, iya. Jadi tergantung dari jasa apa yang akan kita ambil. Mau jasa penjualan kah atau Mm-mm. jasa distribusi kah? Kalau nanti importer itu memang ibu itu ketika ada barang dari luar itu memang ibu sifatnya itu lebih ke nanti juga ikut bisa masuk ke ranahnya distribusi, tapi tetap mm, melakukan registrasi dari produk impornya. Hmm. Oke, Nanti Mbak Wafa kan oke Bu, saya tinggal belum kebayang sebenarnya. nanti kita japrian aja ya. Terima kasih Bu Gita. Ya, oke. Ini materi tugasnya Mbak El, tugasnya apakah sudah di ini atau saya yang share ya? Bentar ya. Bentar. Saya share dulu saya sambil share ini ya belum share ya. Bentar, saya share dulu di. Bentar ya, Bapak Ibu. Belum di-share sepertinya di grup besar ya. Tugas satu. Oke. Saya sudah share di Zoom, Bapak Ibu. Saya sambil share di grup besar ya, sebentar. Bapak Ibu bisa download dulu dari Zoom-nya. Mana nih?
Ini kita sudah masuk tugas, jadi Bapak Ibu mau ambil kopinya, boleh banget ya. Daripada ngebul, Bapak Ibu, sama cemilan-cemilan boleh, oke? Saya sudah share di grup besar, grup kecil, dan di Zoom untuk tugas satunya, LK1. Nah, di sini ini adalah manual SJPH template, berbentuk template. Bisa langsung dipakai, boleh juga yang sifatnya itu dimodifikasi. Nah, yang merah-merah itu adalah item to be modified ya. Jadi yang merah-merah itu boleh untuk di eh, kenapa? Boleh untuk dihapus ataupun dimodifikasi. Hapus itu sifatnya kalau memang tidak relevan ya. Mostly semuanya itu relevan. Yang nggak relevan itu hanya yang penyembelihan. Oke, ini kita bahas ya. Saya perbesar dulu sedikit. Oke, jadi ini sih nanti kalau di lapangan ini tuh kan nggak ada yang bisa dihapus ya. Oke, nah ini sifatnya buat bacaan Bapak Ibu saja. Ini boleh dihapus. Nah ini yang nama merah. Jadi kan ini halaman cover. Cover ini adalah em, judul panduannya. Jadi di sini nama perusahaannya aja. Kalau misalnya Bapak Ibu punya, untuk yang belum punya PU, bayangkan saja pedagang yang memang ada dekat rumah Bapak Ibu. Jadi nanti bisa untuk kita wawancara gitu ya. Jadi kalau misalnya nama nama perusahaan ini bisa misalnya nama usaha, nama perusahaan itu kan bisa sama, bisa berbeda. Contohnya kalau kayak Wardah, Wardah itu brandnya, perusahaannya adalah Paragon. Kalau misalnya di saya mencontohkan yang lain, misalnya tuh yang tetangga saya punya bakso, bakso Pamantep itu juga boleh, karena dia nggak punya dia nggak punya CV, dia nggak punya PT gitu ya, tapi dia nama NIB-nya memang hanya nama brand dia yang sudah terkenal gitu ya. Misalnya di sini saya kasih nama Bapak Ibu sambil isi ya. Jadi selesai materi saya kita selesai. 1 jam insya Allah jadi. Ayam Pak Demus. Contoh ya. Ini revisi, kita belum ada revisi, jadi ini bisa diisi nol dulu, kosong-kosong, atau dihapus juga boleh. Yang ini karena saya masih baru, saya nggak ada revisi, saya hapus. Ya, diisi tanggal Bapak Ibu membuat. Bisa diisi tanggal sekarang, 28/04/2026. Ya. Ya, terus diisi juga. Nih. Terus bisa diisi tanda tangan, bisa di insert ya tanda tangannya. Atau saya insert hmm, bisa kan di sini bisa nih ada e-signature, ada saya kok lupa ya di mana. Insert terus ada saya lupa ada ini, kita isi saja begini, namanya saya adalah peneliannya saya, tanda tangannya ini sementara aja ya Bapak Ibu, nanti kalau aslinya untuk OJT nanti tanda tangannya kalau bisa memang di scan ya. Em, nah ini contoh ya, nah terus nama pemilik usahanya adalah sama ya, tanda tangannya ada sama.
Terus di sini isi nama perusahaannya lagi. Kan di sini namanya Ayam. Jadi yang merah-merah, yang nama perusahaannya, silakan diisi dengan nama perusahaannya. Oke. Untuk halaman cover, sudah oke ya, halaman cover. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, ini dasar hukum, ini daftar isi. Daftar isi nanti terakhir ya, kita Bapak Ibu perbaiki. Hmm. Nama perusahaannya sama, Ayam Pak Gembus. Ini kenapa berbeda? NIB-nya silakan ditulis ya Bapak Ibu sesuai. Kalau untuk yang LK1 ini Bapak Ibu buat berdasarkan perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Kalau yang belum punya perusahaan silakan kira-kira dibayangkan dulu untuk NIB-nya bisa contoh dulu aja karena belum punya ya. Skala usahanya dicek di NIB-nya apakah skala usahanya mikro kecil atau menengah besarnya dihapus aja ya, nggak usah di strip-strip, langsung dihapus. Nama pimpinan Pak Gembus. Kalau contoh yang lain, contohnya nama perusahaannya adalah Paragon, PT Paragon. Nama pimpinannya Muryati, saya lupa namanya siapa. Nah ini, kalau penyeliannya ada lebih dari satu, silakan. Tapi kalau cuma satu, ya cukup satu aja kita. Ya. Oke, alamat perusahaan silakan diisi, telepon, fax, alamat perusahaan bisa sama dengan alamat fasilitas bisa berbeda. Tolong ditulis, kalau kita mungkin sekarang udah nggak ada yang fax ya, nomor telepon saja, silakan. Kita kan sekarang banyak yang by email ya. Kontak personnya juga diisi dengan kontak person orang yang memang aktif eh, bertanggung jawab di tempat Bapak Ibu, atau bisa bisa diisi dengan Bapak Ibu sendiri juga boleh. Nama mereknya samain saja. Kalau misalnya mau sama ayam, ayam Pak Gembus. Ini ya. Lalu nomor izin edarnya kalau ada isikan, kalau nggak ada ya kutip. Nah, jenis produk ini kita isi eh ya, Bapak Ibu bisa lihat di KMA 1360 ya. 748, maaf. Bukan, 944, maaf. Jadi jadi sudah ada ya. Kalau misalnya non makanan minuman lihatnya di 748, tapi kalau untuk makanan mie lihatnya di 944. Nah, kebetulan saya kan 944. Maka di sini saya isi dengan olahan, saya harus cek dulu nih. Di KMA-nya, Bapak Ibu bisa cek ya, di KMA-nya itu ada kan di grup besar ya. Di grup besar ada KMA, kemarin dikirim oleh Mbak Elia. Jadi silakan disesuaikan. Kalau contohnya saya di sini susu susu analog. Ada, nanti bisa dicari ya Bapak Ibu, ada olahan daging. Atau terserah Bapak Ibu nanti disesuaikan. Nanti contohnya begini. Nah, ada kodenya.
ya. Terus jumlah pekerjanya misalnya saya cuma 10 orang, daerah pemasarannya diisi di hapus yang tidak ada ya, saya misalnya provinsi. Terus di sini saya bersifat retail. Oke. Oke, untuk identifikasi informasi umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mas Girvan. Ya, Bu Gita, izin bertanya. Kalau untuk yang pengisian apa namanya ini eh, fasilitas kita kan gudang mungkin ya. Berarti alamat gudang atau gimana, Fasilitas Bu? produksi tempat masaknya di mana, Pak? Kebetulan kita kan di jasa pendistribusian, Bu ya. Oh, Atau alamat oh iya pabriknya, ya. Bu. Tempat pendistribusian itu ada tempat simpan nggak? Ya, berarti Ada gudangnya, gudang. Bu. Oke, alamat gudangnya. Untuk merek produknya sendiri gimana, Bu? Saya harus dapat feedback nih, informasi ini karena kalau contohnya eh, apa namanya Tiki, PT Tiki ya Tiki, Tiki juga kebetulan ya. Tapi kalau kayak JNE itu namanya beda tuh. Jadi tergantung perusahaannya, Pak. Oh, berarti untuk nama produk mungkin diisi sesuai nama kita aja mungkin ya. Jadi nama produk dari Ya kitanya. misalnya kalau kita kan mengenal misalnya gini, PT Indah Kargo itu nama PT-nya. Ya kita mengenal dia sebagai logistiknya Indah Kargo. Jadi nama perusahaan Betul. nama ininya sama, mereknya sama. Untuk nomor izin edarnya berarti tidak masalah kalau tidak diisi, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi untuk yang pendahuluan Izin bertanya, Bu. ya dari sebentar. Saya intip dulu dari Ibu Eki, silakan. Ya. Mau tanya, Bu. Ini kan saya juga termasuk jasa distribusi logistik, Bu. Ini untuk SJPH kan ini satu SJPH untuk satu perusahaan ya. Nah, kalau Gimana? ini yang terkait Satu alat JPH untuk satu apa? satu perusahaan kan ya, Bu ya? Tidak. Satu SJPH itu untuk satu pengajuan. Bisa jadi dalam satu perusahaan bisa misalnya gini, saya Pak Gembus. Saya Pak Gembus saya Pak Gembus. Saya Pak Gembus mau sertifikasi ayam Pak Gembus. PT-nya sama, orangnya sama. Tapi ketika saya mau mengajukan, saya mau bikin juga nih apa ya, kopi Pak Gembus. NIB-nya sama, nama perusahaannya sama, NPWP sama. Tapi saya SJP-nya harus pisah. Kenapa? Karena kabelnya beda, gitu ya. Jadi Kalau ini, dasar Bu, ini kan SJPH manual itu adalah KBLI-nya. oh, oke. Kalau ini, Bu, ini kan kalau misal di kita ada beberapa cabang nih, Bu, di beberapa kota. Beberapa Itu, cabang. uh-uh. Nah, ini berarti untuk sebenarnya satu SJPH dan itu KBLI-nya sama, Bu. Sama-sama untuk pedagang besar obat dan alka. Nah, untuk Sama kayak yang ini. mm, Ya, produknya apa, Bu? Bu Eki? untuk produknya obat sama alat kesehatan, Bu. Obat sama alkes. Ya, Obat ya. alkes itu satu kategori sih. Itu bisa satu SJPH saja. Tapi Yang, cabangnya ditulisin semua. Cabangnya itu dia jualan juga loh. Outlet, ada ya, outlet. sama, Bu. Ya, Enggak, Bu, dia baik. sama-sama untuk distribusi aja, Bu. Jadi, Oh, distribusi saja. ya, Mm-mm. Tapi nanti mungkin bisa ditampilkan, dimunculkan saja di lampirannya bahwa yang hak distribusinya itu ke siapa aja, karena semua semua yang melakukan distribusi itu harus punya SOP yang sama, mm, oh, gitu ya. berarti untuk Karena distribusi, alamat, ya, bagaimana? ya, Bu, untuk alamat fasilitas ini berarti ya tidak perlu diisi ya, Bu. Karena
Dan di sini saya mengisinya untuk alamat perusahaan ini jadi alamat pusatnya. Sedangkan kita untuk cabangnya tuh ada cukup banyak cabang. Jadi untuk cabang-cabang ini nanti dilampirkan saja atau seperti apa? Apa tidak perlu dilampirkan alamatnya? Fasilitas produksi itu sebentar. Kalau misalnya untuk cabangnya itu hanya distribusi saja ya, Iya sama, tidak ada proses packaging, tidak ada. penyimpanan gitu, tidak ada. Penyimpanan distribusi hanya itu Penyimpanan distribusi aja. sama. Eh, itu sih sebetulnya masuk ke dalam fasilitas PPH ya. Jadi sebetulnya kalau mau dimasukin ke sini juga bisa sih. Jadi tapi tempat produksi di mana, Bu? eh Kita tidak ada tempat produksi. Oh, Ibu jasa logistik juga? Iya, jasa logistik. Hmm, iya. Eh, Kalau jasa logistik juga penyimpanan itu termasuk fasilitas sih, Bu. Jadi dimasukin ke sini aja. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi untuk semua cabangnya ditulis di sini untuk alamat fasilitas produksi ya. Iya. Oke. Oke. Selanjutnya siapa dulu tadi ya? Kayaknya Mbak Wafa ya. Terima kasih. Nanti setelah aktif diskusi ya dengan tadi yang Bu Eki Iya, Bu. itu ya. Ya, nah, Bu Eki kan ini kebetulan fasilitatornya memang apa kalau Bu Cahya ini memang ahli logistik nih. Jadi nanti enak tuh diskusi sama Bu Cahya atau nanti setelah ya gitu ya Oke, baik. bisa. Terima kasih, Bu. Eh, Iya, Mbak terima Wafa kasih silakan. Bu Gita. Bu Gita berarti ini untuk pengisian nama perusahaannya kan perusahaan kita sebagai importir yang memiliki KBLI kan ya. Tapi untuk fasilitas produksinya berarti apabila kita ingin mensertifikasi produknya itu fasilitas produksi pabrik yang ada di luar negeri. Kan Ibu tidak memproduksi, jadi kan Ibu kan hanya Iya betul. iya. Jadi memang Berarti gudangnya, tempat gudang penyimpanannya, oh isi berarti distribusi kan boleh Bu jatuhnya. dilanjutkan. Hmm, berarti bisa dikosongin aja ya fasilitas produksinya. Ditulis alamat tempat penyimpanannya di mana? Oh gudang ya kenanya ya. Hmm. Kalau gitu produknya apa dong Bu? Produk jasa. Ini dia Oh, tuh jasa, jasa distribusi. hmm, Jadi produknya bukan, jadi kalau untuk yang melakukan, yang punya jasa distribusi, produknya bukan misalnya Mbak Wafa ini mengangkut eh, keju Wisman, itu kan dari luar. Produknya bukan keju, tapi produknya adalah jasa distribusi. Itu, itu ya. terima kasih. Oke, ya, saya lanjut ke Ibu Balkis. Terima kasih Bu Gita. Bu, ini kan di perusahaan garam itu kan banyak merek ya Bu ya. Ini yang saya cantumkan merek yang mana ya Bu? Kan soalnya ada yang retail yang memang untuk langsung konsumsi, sama yang untuk industri Bu, yang untuk ke customer yang besar. Semuanya 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 akan disertifikasi. Iya, sudah sih sebenarnya Bu untuk sertifikat halalnya sudah. Cuman kalau retail ini kan kita banyak merek Bu. Nanti yang saya cantumkan di tugas ini yang merek apa Bu ya? Yang retail atau Kalau yang untuk tugas salah satu aja. oh salah satu aja. Oke, baik. Untuk Terima tugas salah kasih Bu. satu aja. Ya. Oke, Pak Ahmad Ma'ruf silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Izin bertanya Bu, saya kan produknya makanan dan minuman, KP Bu ya. Nah, ini diisi merek produknya kan belum disertifikasi nih Bu. Apa tetap saya isi nih? Apa Bapak isi? mau ngasih nama apa? Kalau mau jualan itu kita ada nama produknya Pak. Ada brandnya, merek. Saya kan di bisnis kuliner Bu, KP. Jadi Iya. produk apa saja yang bebas gitu, produknya apa saja.
Bapak kafe. Iya, Iya, betul. nama kafenya Pak. Produknya jasa di sini, bukan 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 isi kafenya, tapi jasa Oh, penyediaan nama makanan. nama ini berarti nama bukan merek produk ini ya. Berarti nama usaha Bukan. kita ya. Misalnya kafe, eh, kafe sejuk misalnya, Mm-mm. gitu ya. Oke, Oh, oke Pak. baik. Oke, Eh, saya lanjut. baik, baik, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. saya lanjut. Ya, sama-sama. Saya lanjut ke Bapak Endri, silakan. Oke, Eh, mengenai alamat fasilitas produksi, Bu. Ini kan kami kan bidangnya di produk pertanian, Bu. Ini untuk alamat fasilitas produksinya di QC dan pengemasannya, alamatnya itu, atau lokasi sawah dan penggilingannya, Bu. maaf Pak, saya kurang jelas. Alamatnya di mana? Alamatnya di produksi QC dan pengemasannya, atau lokasi di penggilingannya, Bu, untuk alamat fasilitas produksi ini. Tempat produksinya Pak? Manufacturingnya di mana? Kita QC, tidak manufacturing, produk. kalau kalau produksinya kan kita ada mitra, Bu. Nah, mitra-mitra ini kan dan juga beras ini kan termasuk list positif ya, nggak harus wajib halal. Ini alamatnya yang dicantumkan di tempat QC-nya dan pengemasannya, yaitu di lokasi kami atau di lokasi penggilingan milik mitra, Bu, untuk pencatatan alamatnya ini. Produknya apa Pak? Maaf, gimana, Bu? Bapak produknya apa Pak? Saya produknya beras dan jagung, Bu. Apa? Beras organik dan jagung. Beras. Ya, Beras, oke. Berarti Bapak berasnya ini datang dari supplier, Bapak packaging. Jadi datangnya dari ya supplier petani mitra kami, lalu kemudian mitra itu ada yang memiliki penggilingan, ada yang tidak memiliki penggilingan, yang tidak memiliki penggilingan kami giling mandiri atau QC Oh, berarti mandiri lalu tempatnya tempat masuk penggilingan, Pak, lokasinya. penggilingan aja. Oke. Oke. Selanjutnya, Makasih Ibu Bu. Tri, Bu, silakan. izin, kalau misalkan pabrik, pengajuannya ada pabrik, ada outlet. Nah, di outlet itu ada retail dan juga tempat makannya. Itu apa bisa satu SJPH? Bisa. Bisa. Jadi Asalkan, digabung aja. asalkan, asalkan produknya sama ya. Maksudnya, hmm, produknya apa, Bu? Produknya daging stick gitu. Oh iya. Tapi bukan restoran kan? Jadi di retail di outletnya itu ada yang buat retail penjualannya, sama ada kafenya. Jadi satu. Oh iya, iya, iya. Itu bisa Gitu. SCPH-nya. Kalau misalkan ada 30 pabrik dan misalkan ada 5 outlet, berarti itu satu SJPH dan dijabarin ya, Bu? Iya, Oke. nanti Pertanyaan dibuatkan kedua, Bu, saja. Ya, silakan. untuk yang tugas LK1 ini, kalau misalkan belum ada PU, gimana? Ya, nanti dilihat kira-kira tetangga Bapak Ibu ada nggak yang bisa kita jadikan nanti eh, bahan untuk tugas. Karena kan nanti OJT juga harus praktek ke perusahaan. Oh, gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, Pak Toha, silakan. Baik, terima kasih Bu Gita. Bu Gita ini izin Lanjut. bertanya ya untuk terkait nama atau merek produk. Ini kan di instansi gizi rumah sakit saya ini kan untuk pengajuan sertifikasi halal itu kan yang diajukan adalah menu pasien sekitar 75 menu. Nah, itu yang kami isikan untuk tugas ini Oh, salah satu itu menu tugas atau 3. instansinya, Bu. Oh, 3 menu, Pak. Oh, minimal 3 menunya itu Benar, 3 menu. berarti. Oke, Mm-mm. baik. Nanti ikutnya untuk jenis produknya tetap A.16 yang disesuai 1.7 atau 16.7 atau 16.6 Bu kita Hah? yang jasa buka atau catering. Oh,
Ini sih bisa dipakai sih ya, penyediaan makan minum dengan pengolahan itu bisa dipakai. Oh gitu. Baik. Baik, terima kasih Bu Gita. Baik, Pak Tony boleh langsung yuk. Baik Bu, Udah setengah terima tiga. kasih. Ya, halo Bu. Ya, langsung langsung. Iya, Silakan. ini Bu, untuk yang di depot air terkait nomor izin edar ini, kan kami belum memiliki badan usaha lah, jadi masih mikro menengah. Eh, itu nanti apa ya Bu ya sebagai lampirannya ya Bu? Apa sertifikat layak higienis atau bagaimana Bu ya untuk nomor izin edar tadi? Punya. Untuk nomor izin edarnya belum ada, karena kan Strip baru aja, Pak. ya Di NIB strip aja Bu aja, ya. Pak. Oh di strip aja. Oh iya. Enggak, Iya, Pak, strip maksudnya aja. untuk Kalau nggak punya, untuk ke pengajuan nanti ke depannya Bu. Maksudnya untuk nggak pengajuan wajib. sertifikasi halal. Oh nggak Nggak wajib. wajib. Oh siap. Mm-mm. Baik Yang baik. wajib tuh hanya Terima NIB kasih. ya. Oke. Yang wajib. Ibu Woro Baik Bu, silakan. terima kasih. Ya. Ibu Woro silakan. Ibu Woro silakan. Ya Bu, mohon maaf karena kebetulan saya sedang ini ada apa ya, ada kecelakaan kereta dan ini memang saya handle service recovery. Jadi penjelasan Ibu saya masih kurang memahami Bu. Bisa gimana ya Bu? Bisa diulangi lagi Nanti, Bu? mohon maaf Ibu, saya nggak bisa mengulangi karena kan ini belum selesai. Nah, Ibu kan ada grup kecil, kan ada fasilitatornya kan. Nanti silakan konsultasi dengan fasilitatornya Ibu ya. Soalnya kalau saya jelasin lagi dari awal, mohon maaf ini materinya belum, penjelasan saya belum selesai. Ya, nanti bisa langsung ke fasilitatornya ya Bu. Iya Bu. Jadi Oke. ya, jadi itu gunanya Bapak Ibu join grup kecil untuk komunikasi tugas atau apapun lah yang Bapak Ibu butuhkan selama proses pelatihan ini ya. Oke, saya lanjut untuk yang tujuan ini tetap diganti ya namanya. Ini enggak, saran saya sih tidak tidak usah diubah karena memang em, sudah didesain sedemikian rupa gitu ya. Terus, nah ini ruang lingkup. Diisi lagi nama perusahaannya, ayam Pak Gembus. Nah, disesuaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu memang misalnya tadi saya tukang bakso yang B tadi, yang A, dia hanya sampai distribusi, berarti penjualan penyajiannya dihapus, bukan di strike through, tapi dihapus. Ya, kalau kita nggak punya outlet, nggak punya maklon, nggak punya gudang sewa, maka ini juga dihapus. Ya, jadi yang dihapus itu kalau kita nggak punya. Oke, lanjut. Kebijakan halal. Nah, ini kebijakan halal nih kita isi nama perusahaan kita. Ini ya. Kenapa dia hilang? Eh, ya begitulah ya Bapak Ibu maksudnya. Kenapa sih? Sebentar. Oke. Kami berkomitmen terus di sini dibuatkan disesuaikan ya sama Bapak Ibu ya. Jakarta 28 April 2026. Tanda tangannya bisa pakai tanda tangan tadi ya. Nah, oke. Lalu kebijakan hal ini nanti akan dipasang di poster, di standing banner, dimanapun yang kira-kira nanti semua pegawai bisa lihat, gitu ya.
Oke, kita lanjut. Kebijakan halal dari perusahaan ayam gembus tertuang dalam lampiran satu. Nah, ini juga jangan diperhatikan. Sosialisasi ini secara apa? Jangan sampai semuanya dimasukin. Nanti kalau pas auditor nanya, oh iya coba lihat audio visualnya mana, rapat, email, medsosnya mana. Karena kalau Bapak Ibu tulis semua, berarti asumsinya adalah Bapak Ibu melakukan semua. Nah, kalau misalnya nggak punya, dengan menggunakan berbagai komunikasi, em, audio visual, antara lain ada rapat, email, em, media sosial, poster. Nah, ini yang sisanya saya nggak punya. Hapus. Ya, disesuaikan ya Bapak Ibu. Oke, lalu buktinya apa? Nah, buktinya juga harus ada yang kita punya. Kalau nggak punya, kita hapus. Notulensi, daftar di rapat, foto kegiatan, materi misalnya. Sebetulnya materi itu kan bisa manual ini ya. Nah, saya sisanya nggak punya. Begitu ya. Tanggung jawab, ini adalah tanggung jawab dari pimpinan perusahaan, pimpinan puncak, ada tanggung jawab dan komitmennya di sini semua ada. Jadi ini adalah semua hal yang harus mereka lakukan sebagai pimpinan puncak. Mereka harus menerapkan SCPH, menunjuk, terus mengawasi semuanya ya. Terus tadi sudah dibahas tadi pagi. Lalu mereka juga si pemilik mereka juga harus melakukan pembinaan sumber daya manusia. Jadi ayam Pak Gembus ini akan melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan, gitu ya, dan sesuai dengan izin eh, pimpinan perusahaan, gitu ya. Nah, ini bahan-bahannya, ini semuanya saran saya tetap dibiarkan saja karena ini memang kita butuhkan dalam kriteria SCPH, dalam menerapkan SCPH. Ini semuanya dibiarkan saja, lokasi. Nah, silahkan. Kalau saya nggak, saya bikin bakso, tapi daging saya beli dari RPH, maka saya nggak punya tempat penyembelihan ini, saya hapus. Ya, pengolahan pasti punya, penyimpanan pasti ada, pengemasan pasti ada, distribusi ada. Nah, saya juga nggak punya penjualan penyajian, maka ini dihapus. Jadi, di sini potensi yang dihapus itu adalah penyembelihan, penjualan, dan penyajian. Karena tidak semua PU itu punya penyembelihan, penjualan, dan penyajian. Gitu ya. Hmm. Lalu untuk prosedur ini ayam gembus berkomitmen untuk ini kan Bapak Ibu pasti belum punya SOP-nya kan. Nah, ini dibuatkan saja judul SOP-nya. Penggunaan bahan baru dijelaskan dalam prosedur SOP penggunaan bahan baru. Oh ya, tadi untuk Bu Woro saya atas nama ikut berduka cita ya atas semua korban-korban dan semoga Ibu diberi kekuatan untuk menjalankan tanggung jawabnya dan amanah ya. Insya Allah saya berharap tidak ada tambahan korban lagi. Dan terima kasih masih mengikuti pelatihan dengan sangat baik. Untuk SOP, silakan dituliskan namanya saja ya judulnya. Kalau nggak ada, dihapus. Misalnya, saya nggak punya nih SOP pemisahan hewan ya, saya hapus. Penyembelihan juga saya nggak punya, dihapus gitu ya. Oke, lanjut ke produk. Nih produk juga semuanya sudah sesuai, jadi sebaiknya jangan ada yang dihapus ya. Untuk pengemasan juga sama. Ini produk itu semuanya menggunakan produk-produk yang sesuai kriteria halal, bagaimana menyimpan produknya, terus kemasannya juga harus sesuai ya, menggunakan kemasan yang halal, tidak boleh produknya itu berbentuk babi turunannya anjing turunannya, namanya juga nggak boleh nama babi turunannya anjing turunannya gitu ya, di rewind lagi materi SCPH-nya. Terus kemasannya juga harus ada label halal. Terus identifikasi telusur ini biasanya dengan kode batch. Nih ya, kode ini tetapkan saja, nggak usah ditetap buatkan saja, nggak usah ada yang dihapus. Nah, untuk evaluasi, ini kita akan ada audit internal. Nah, ini ada tahap-tahapannya, cara-caranya seperti apa. Terus, udah deh. Nah, ini
Ini diisi lagi sama ya sama yang tadi. Ini ada lampirannya. Jadi kalau kebijakan ini Bapak Ibu mau nambah itu boleh banget. Diisikan lagi. Ini poster halal haram juga mau foto yang ada di em, lapangan di PU juga boleh banget. Kalau enggak juga begini dengan begini saja juga sudah oke. Terus dibuatkan. Nah, untuk SK tim manajemen halal ini kita buatkan nama nama pimpinan perusahaannya adalah Pak Agus, pimpinan perusahaan. Terus di sini saya ada Gita sebagai penyelia. Terus penyelia halal. Terus ada lagi misalnya Tony adalah tim kami di PIC Logistik. Ada lagi Tono PIC eh, Produksi. Nah, gitu ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan dan buatkan. Ini gem- eh gembus. Ini tanda tangannya nanti boleh di scan ya. Kenapa deh? Nanti disamakan formatnya ya. Gitu ya, seterusnya. Bu, mohon izin bertanya Oke, boleh? sebentar, sedikit lagi ya. Lalu nanti di sini diisi Jakarta, tanggal berapa, pimpinan perusahaan tanda tangan lagi. Ya, terus ini adalah materi-materi pelatihan internal. Kalau mau ditambahkan boleh, dikurangi jangan. Karena ini sudah minim ya. Kalau mau ditambah sangat boleh. Ini adalah nanti, eh, maksudnya materi pelatihan ini ketika nanti kita melakukan sosialisasi kan ada evaluasi apakah karyawan kita itu paham atau tidak. Nah, kita berikan pertanyaan ini, gitu ya. Boleh bentuknya em, pilihan berganda atau atau esai, gitu ya. Terus, nah ini bagaimana penerapan SCPH? Intinya SCPH itu adalah komitmen dari pelaku usaha untuk menerapkan seluruh rangkaian jaminan produk dengan baik. Bahannya itu adalah bahan yang sudah disetujui, itu maksudnya adalah bahan yang memang ada di daftar bahan halal. Terus mereknya ada semuanya. Terus di sini fasilitas produksi harus dijaga bersih, toy, bebas dari najis gitu ya. Pekerja juga menjaga kebersihannya. Terus tidak boleh membawa produk yang tidak halal ke area produksi. Nah, ini semuanya tuh harus diterapkan ya, Bapak Ibu. Nah, inilah contoh-contoh evaluasi internal. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tugas 1 LK1. Nanti uploadnya di tugas 1. Tadi ada yang ingin bertanya siapa? Pak, siapa tadi? Oke, saya Ibu mohon izin bertanya. Gimana Pak? Oke. Tadi di lampiran yang SK itu Ibu, tadi itu kalau saya tidak salah lihat itu ada tanda tangan sih. Nah, sementara Iya, di SK itu kan biasanya kan hanya surat keputusan gitu ya, bukan seperti daftar hadir. Nah, apakah template-nya memang harus seperti ini atau boleh disesuaikan Ibu? sebetulnya template di BPCPH-nya memang ada tanda tangannya Pak. Tapi kalau Oh yang di gitu. halalnya memang tidak sih. Hmm. Jadi kalau kita melihat ke si halalnya ini bisa saja ditiadakan sih. Oh, Tapi berarti kalau untuk template, kita ikuti ini aja nggih Bu J, berarti ya. ya kalau ikut Oke. template buatnya begini memang pakai tanda tangan. Oke, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu Evi, silakan. Ibu Evi, Mau tanya menuliskan yang dari KMK KMA 748 penentuannya gimana ya, Bu? Saya kurang paham. Ibu ininya apa? Makanan, Produknya apa? makanan, cookies. Cookies. Berarti em, Cara bacanya gimana? Kurang paham sih. Mungkin.
Bentar, kita buka dulu ya. Kasih, Bu. Saya stop dulu ya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerjakan ya karena cukup mudah ya. Cukup mudah bukan? Ya. Ya. Oke, sebentar. Saya mohon maaf nih saya tidak maksimal karena baru habis cabut gigi. Rasanya, Masya Allah. Sebentar ya Bapak Ibu lagi loading. Hmm, 944 itu makanan minuman. Bentar ya. Oke, ini sudah terbuka. Jadi cara kita membacanya adalah sebetulnya ini tidak kalau di si halal sih Bapak Ibu tidak perlu mencari sih karena mereka sudah bukan mereka. Jadi si halal itu sudah auto generate dia bisa membaca dari jari NIB KBLI Bapak Ibu itu masuk kategori yang mana sebetulnya. Jadi kalau untuk si halal sih ini tidak dibutuhkan ya karena sudah. Nah, jadi contohnya kalau kita ngisi sendiri ini kan makanan ya. Nah, makanan kalau kita membuat susunya susu apa dulu nih? Ini saya contohnya dari atas aja ya, karena kalau nyari yang punya ibu jauh banget ke bawah. Jadi kalau saya membuat susu, misalnya saya bikin susu full cream. Nah kita lihat nih susu itu ada di mana ya? Oh, ada di sini. Jadi ini susunya susu apa nih? Ada susu dan lain-lain. Ada susu cair, ada plain, ada susu skim, ada nah ada full cream. Berarti saya adalah satu 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 C. Kalau mau satu 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 aja boleh gitu. Gitu Bu cara bacanya. Ya. Coba ya, Bu. Nih kalau misalnya kalau misalnya susu yogurt misalnya fermentasi kan, nah berarti 1, 2.1 begitu. Ini sekali lagi nih untuk yang jasa itu kan di KMA 1360. 1360 itu di jasa.
Kalau jasa distribusi itu masuknya ke ada jasa distribusi ya. Jadi ada tadi ada Mbak Wawa bertanya, em, memang harus dipastikan dulu pengemasan atau distribusi. Karena pengemasan itu dia memang ada yang hanya packaging aja. Tapi kalau misalnya Mbak Wafa ngambilnya itu adalah jasa distribusi, tapi nanti dalam prosedurnya itu ada penyimpanan itu nggak masalah. Jadi jatuhnya tuh kalau jasa distribusi, jadi tergantung KBLI-nya. KBLI-nya KBLI apa? Kalau distribusi ya berarti pakai jasa angkut lewat apa nih? Lewat darat kah, air apa udara gitu. Kalau jasa penyimpanan em, ya tergantung nanti mau penyimpanannya berbentuk apa. Tapi itu tergantung KBLI-nya ya. Kalau distribusi ya distribusi. Oke Bapak Ibu, kita masih punya waktu kurang lebih 13 menit. Silahkan diselesaikan LK1, langsung diuploadnya di tugas satu. Jadi nanti Bapak Ibu sudah nggak punya utang atau nggak ada PR lagi di tugas LK1 ya. Ibu izin Izin Bu, bertanya boleh? bertanya. Ya, Maaf Bu, bertanya Bu. ya, ya Pak. Di lampiran surat keputusan penetapan tim manajemen halal itu diisi semua ya Bu ya? Nama anggota sama ketua. Disesuaikan Pak dengan kondisinya. Baik, baik. Makasih Bu. Ya, Permisi Bu, izin bertanya. ya Bu. Untuk tadi kan disampaikan kalau misalnya tergantung KBLI-nya ya. Kalau misalnya KBLI-nya itu eh, pedagang besar kosmetika, berarti itu masuknya distribusi ya Bu ya? Kalau pedagang besar itu KBLI-nya belum belum termasuk itu penjualan. Oh, berarti jasa penjualan kenanya. Mm. Cuman jasa penjualannya yang jasa penjualan tanpa proses pengolahan, apa gitu? Atau retail? Sebenarnya nggak retail juga sih, karena kita jualnya ke B2B, ke ke outlet lagi gitu, dan outletnya bukan punya kita. Gimana ya Bu ya? Saya kurang paham untuk pengelompokan ini. Di retail aja Mbak. Jadi retail aja tetap ya. Hmm. Begitu izin untuk yang tugas satu itu karena belum ada PU bisa diisi yang ada dulu aja nggak Bu? Tapi nggak tahu Ya, NIB-nya gitu. NIB-nya tadi yang saya udah contohin tadi. Kalau kita nggak tahu. Ya, Oke, terima kasih Bu. ya. Nanti uploadnya di tugas satu ya Bapak Ibu.
Permisi Bu, izin tanya kembali. Berarti untuk proses PPH yang dijalani itu tidak termasuk dari penyediaan bahan dan pengolahan ya? Penjualannya itu ada tempatnya nggak? Tempatnya itu maksudnya gimana Bu? Etalase. Apa outlet gitu? Nggak ada sih Bu, kita benar-benar hanya gudang terus menyampaikan ke beberapa apa namanya instansi lain gitu, kayak bisnis to bisnis, kayak misalnya ke Guardian atau ke tempat lain gitu. Berarti itu kayaknya itu harus diperbaiki dulu KBLI-nya tuh kan harusnya distribusi ya. Berarti nanti diperbaiki dulu KBLI-nya. Terus nanti berarti bahannya itu bahan-bahan yang akan digunakan untuk Kenapa KBLI-nya harusnya distribusi? Karena kan pedagang, misalnya kita kan importir memang KBLI-nya pedagang besar kosmetik. KBLI di belakangnya. Karena gini, nanti coba dicek aja di OSS-nya. Kalau nyangkut ke si halalnya itu bentuknya apa? Cara ngeceknya gitu. Oh gitu. Karena OSS itu kan sudah terintegrasi ke si halal tuh. Nanti kan ada materi si halal, nanti coba dipraktekkan. Itu nanti menunya apa yang tertuang di sana. Kalau tidak sesuai berarti harus diubah KBLI-nya. Ditambahkan saja sebetulnya sih, nggak perlu. Kalau mau tetap ada pedagang besarnya, tetap ditambahkan distribusi nggak masalah. Sebentar ya, saya coba ulik dulu. Terima kasih Bu. Tapi kalau misalnya dia distribusi, berarti nggak masuk penyediaan bahan dan pengolahan? Atau gimana ya? Yang mau disertifikasi nih kalau dari cerita Mbak Wafa itu kan memang distribusi. Berarti kan memang hanya ruang lingkupnya distribusi itu aja. Baik itu penyimpanan di gudangnya, bagaimana nanti itu mengirimkannya itu ke outlet-outlet. Oke, terima kasih Bu. Oke, tinggal 5 menit lagi, Bapak Ibu. Silakan dicek-cek lagi LK1-nya. Kalau sudah silakan diupload ya. Mengakhiri materi saya, terima kasih sudah bergabung di Bersama Halal Institute untuk bersama-sama kita mendalami tentang SJPH dan terima kasih sudah berkenan menjadi penyalin halal. Insya Allah lulus semua. Jika nanti Bapak Ibu lulus, silakan tolong dijaga komitmen, integrasi dan profesionalismenya dalam menerapkan SJPH dengan baik. Yang kita tidak ada gray area, kita adanya hitam dan putih. Katakan tidak untuk semua yang tidak halal dan berikan rekomendasi apa pengganti atau apa yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha agar mereka bisa memenuhi semua kriteria dari SJPH dan semua proses produk halal. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, jika ada yang jawabannya kurang memuaskan. Sekali lagi saya ingatkan untuk absen, Bapak Ibu ya. 3 menit menjelang saya kembalikan ke MOT, Mbak Elia mungkin ada informasi tambahan pengumuman yang akan disampaikan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elia. Ya, baik. Terima kasih Bu Gita yang sudah mengisi ya sesi kedua ya Bapak Ibu ya terkait dengan menyiapkan daftar bahan dan dokumen pendukungnya ya. Jadi dari paparan Bu Gita tadi, harapan kami Bapak dan Ibu bisa nanti berpraktek menyiapkan daftar bahan ya untuk penyusunan manual SJPH pelaku usaha ya dalam hal pengajuan sertifikasi halal ya. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dilanjutkan ya untuk berprakteknya ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, tugasnya tadi berarti sudah ada 2 ya. Tugas ini masih masuk tugas 1 ya. LK1 tadi yang bersama Pak Osep ya, lembar kerja 1. Kemudian LK2 tadi yang bersama Ibu Gita ya. LK1 terkait dengan penyusunan manual SJPH ya. Sampai lampiran berapa tadi dari Pak Osep? Mohon maaf. Belum. Pak Osep tadi SJPH ya. Ya Allah, saya lupa. Oke.
Masih satu ya, masih LK1, nanti lanjut LK2 setelah ini bersama Bu Cahaya ya. Jadi masih LK1 dan LK1 ini nanti diupload pada tugas 1 ya Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh Bu Gita ya, seperti itu. Kemudian untuk batas waktu pengumpulan tugas ya, karena kita pelatihannya ini kan nanti sampai jam 17.30 ya, sampai setengah 6 ya lebih kurang. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan fokus dulu menyimak nanti materi ya, materi berikutnya sambil nanti berpraktek ya. Tadi masih praktek penyusunan ya, penyusunan dokumen SCPH ya, mulai dari manual ya, persiapan manual ya, kemudian implementasi dari beberapa kriteria pertama tentunya ya. Seperti itu, nanti baru setelah ini sesi untuk menyiapkan daftar bahan ya. Jadi LK1 nanti bisa diupload pada tugas 1 ya Bapak Ibu ya sekalian, seperti itu. Oke, kita break dulu ya, break sholat asar sampai dengan jam 15.30 ya.